Ini adalah sebuah pertandingan yang tidak menegangkan. 6-0. Bocah berkulit hitam ini kegirangan. Dia langsung melepas sepatunya, melemparkannya keluar lapangan. Semua orang menertawakannya, dan dia tidak peduli. Terdengar suara peluit, pertandingan dimulai kembali. Bocah itu malah perlahan menutup matanya. Setelah membuka matanya kembali, bocah itu mulai bergerak. Menggiring bola, menangkap bola, mengontrol bola dengan lutut. Bocah itu lolos melewati beberapa orang. Melompat setelah menangkap bola dengan kedua kakinya. Dengan tendangan ringan. Goal. Luar biasa dan semua orang tertegun. Tidak ada orang yang menyangka. Bocah yang diejek dan menendang bola tanpa alas kaki itu kelak akan menjadi seorang legenda. Dan ini hanyalah awal dari kehidupan legendarisnya. Dia bernama Pele. Ini bukan nama aslinya, melainkan nama panggilan yang diberikan oleh orang-orang yang menertawakannya. Mereka selalu menggertaknya, mempermalukannya. Akhirnya bocah itu kesal. Ini pertama kalinya dia berkelahi. Sebagai anak yang terlahir di perkampungan kumuh. Di kampung itu, sepak bola adalah satu-satunya hobi mereka. Di tahun itu, tim berhasil memasuki final Piala Dunia untuk pertama kalinya. Menjadi harapan besar bagi seluruh negeri. Tapi sayangnya mereka gagal. Ayah menangis. Dan bocah itu juga menangis. Dia dengan lantang mengatakan, dia akan memenangkan Piala Dunia untuk Brasil. Anak-anak sering lupa seberapa tingginya langit itu. Dia mendaftarkan diri untuk Junior Cup tanpa memberitahu ibunya. Ibu tidak mengizinkannya bermain sepak bola. Karena dulu ayahnya adalah seorang pemain sepak bola. Dan lututnya cedera, menjadi seorang cleaning service. Ibu tidak ingin dia mengikuti jejak ayahnya. Tetapi dia tidak menyerah, demi membeli sepatu untuk bertanding. Mereka mencuri kacang dari sebuah pabrik. Untuk menghindari kejaran para pekerja pabrik, ia dan temannya bersembunyi di sebuah goa di tepi sungai. Hujan terlalu deras dan goa itu ambruk. Beruntungnya, dia lolos keluar dari goa. Tetapi temannya terkubur di dalam tanah. Dia sangat menyesal, karena dia bersikeras untuk ikut bertanding. Merasa dia yang telah membunuh temannya, dia menyerah untuk bermain sepak bola. Untuk membangkitkan semangat anaknya, sang ayah menggunakan sebuah mangga. Memperagakan cara berlatih bola, dukungan dan dorongan sang ayah. Secara perlahan membangkitkan niatnya untuk bermain sepak bola. Dia kembali dengan sepak bolanya lagi. Sang ayah mengajarinya teknik renga khas Brasil. Dan mengajarinya untuk berpegang teguh pada keyakinan. Secara perlahan ia membenamkan diri dalam teknik yang indah ini. 5 tahun berlalu, Pele telah tumbuh menjadi seorang remaja. Keterampilan bolanya semakin hari semakin mantap. Belum lama ini, ia terpilih oleh mantan pelatih timnas. Mengundangnya untuk bermain di tim Santos. Santos adalah tim sepak bola raksasa Brasil. Dia bersumpah untuk membuat namanya terkenal. Tetapi dia tidak menyangka, di dalam tim, pelatih hanya memperbolehkan gaya sepak bola Eropa yang sistematis. Keterampilan renganya dikritik oleh pelatih karena mencolok. Tim profesional tidak ada dia. Tim senior juga tidak ada dia. Dia ditugaskan di tim junior. Dia tidak terbiasa dengan cara bermain seperti ini. Tim tertinggal dengan skor 0-3. Dia kewalahan dan terjatuh. Dia seolah melihat sosok ayahnya. Berdiri kembali. Secara tidak sadar ia menggunakan teknik renga yang diajarkan oleh ayahnya. Semua orang tertegun. Di atas lapangan, remaja berkulit hitam ini melompat. Menangkap bola dengan dada, menghentikan bola dengan punggung kaki. Dia mengabaikan teriakan pelatih, melajukan diri, menghadapi 3 lawan di depannya. Dia berjinjit, bola terangkat tinggi, terlihat luar biasa di semua mata orang. Dia melompat ke udara, sebuah tendangan salto. Bola langsung masuk ke gawang. Dalam sekejap seorang pecundang menjadi pahlawan. Pelatih terlihat murung. Dia kira pelatih akan memarahinya. Tetapi, sekali lagi, setelah mendapat persetujuan pelatih, ia tidak khawatir lagi. Langkah yang indah, seluruh lapangan menjadi pertunjukan penampilannya. 4 gol dalam 1 pertandingan. Dia mulai terkenal, hanya dalam setengah musim. Bocah kulit hitam, yang tim junior pun hampir tidak bisa masuk. Luar biasa, naik 3 level berturut-turut. Dari tim junior, ke tim senior, hingga tim profesional, dengan berbagai macam kelebihannya. Dengan bidikannya yang hebat, ia menjadi primadona di timnya. Nama Pele sejak itu menjadi terkenal. Tak lama,
dia terpilih sebagai anggota tim nasional Brasil. Tapi ia tidak pernah menyangka, pelatih timnas tidak mengizinkannya menggunakan renga. Piala Dunia tahun 1950. Karena renga, mereka gagal di babak terakhir. Renga menjadi aib seluruh bangsa. Seluruh negeri dipermalukan. Pelatih bertekad tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dia diturunkan menjadi pemain pengganti. Jika ingin berkesempatan untuk melakukan kick-off, harus mengalahkan Mazzola, pria yang pernah mempermalukannya, dan menamainya Pele. Tidak diizinkan menggunakan teknik renga, dan dia mulai bimbang dengan renganya. Karena kebimbangannya, mengalihkan perhatiannya di lapangan, mengakibatkan lututnya cedera. Dia menjadi bahan ajaran negatif di radio. Diolok oleh banyak orang. Kemudian dia datang ke Swedia dengan cederanya. Tahun 1958, Piala Dunia di Swedia. Dia hanya bisa menonton pertandingan rekan timnya. Babak pertama penyisihan grup, Brasil yang sempat diremehkan berhasil mengalahkan Australia. Babak kedua, Brasil dan Inggris seri 0-0. Tetapi Brasil harus membayar mahal. 3 pemainnya cedera, tidak bisa bertanding lagi. Pertandingan selanjutnya melawan Uni Soviet yang perkasa. Pelatih terpaksa mengirim Pele yang baru berusia 17 tahun untuk bertanding. Berada di panggung Piala Dunia untuk pertama kalinya, Pele sangat gugup, pikirannya kosong. Pele diseret pelatih untuk bertanding. Kegugupannya membuatnya panik, didorong oleh orang Uni Soviet yang kuat. Pada akhirnya, berkat tendangan gol Garincha, Brasil berhasil mengalahkan Uni Soviet. Pada semifinal melawan Prancis yang lebih kuat, Pele panik. Dia tidak bisa bermain dengan cara ortodoks. Saat jeda paruh waktu, ia menghampiri Mazzola yang cedera. Ia ingin Mazzola menggantikannya, tapi dia tidak menyangka Mazzola akan mengatakan ini. Jiwa renga. Dia sangat indah. Dan dialah yang kita butuhkan sekarang. Kembali ke pertandingan, Pele mengambil bola, menatap rekan tim dan lawannya di lapangan, dan puluhan ribu penonton di atas panggung. Dan akhirnya dia sadar dan terbangun. Bocah kulit hitam ini berdiri di Piala Dunia untuk pertama kalinya. Semua orang menertawakannya. Orang-orang menertawakannya kurcaci, dan memanggilnya pendek. Tapi dia hanya diam saja. Babak akhir semifinal, pria berkulit hitam itu mulai beraksi. Langkah gerakan renga yang indah. Sambil menggelinding bola, seolah-olah tidak ada siapapun di lapangan. Dengan satu gerakan punggung kakinya, bola melompat ke udara. Satu tendangan kuat. Saat ini, bangsanya yang berada di depan TV, ataupun rekan tim yang ada di lapangan, semuanya berseru. Orang-orang Eropa kecewa. Mereka menganggap itu hanya sekedar beruntung. Tetapi selanjutnya, pria itu mencetak 2 gol. Mereka tertegun. Belum sempat bereaksi, pria itu menyerang lagi. Dengan satu tembakan, bola langsung masuk gawang. Hat-trick dilakukan hanya dalam waktu 25 menit. Orang-orang Eropa itu ditampar keras. Tim Brasil yang diremehkan berhasil mengalahkan tim Prancis yang kuat. Berhasil memasuki final juara dunia. Tim cedera versus tim raksasa Nordik. Dilihat dari sisi pengalaman, teknik maupun line up, tim Swedia bahkan lebih baik. Tidak ada yang merasa bahwa tim yang tidak terorganisir itu berpeluang untuk menang. Ayah memberitahunya, jangan dibutakan oleh kebimbangan. Harus percaya diri, percaya akan tim. Demi membangkitkan semangat rekan timnya, Pele mengusulkan untuk menggiring bola ke mercusuar. Mereka mulai menggiring bola, dari tempat makan sampai dapur. Berantakan. Tim Brasil ini mulai gila. Pelatih juga tersentuh. Dia melepas semua taktik, membiarkan para pemain bermain dengan caranya sendiri. Menaklukkan dunia dengan teknik renga mereka yang unik. Final Piala Dunia. Penggemar Brasil yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depan TV. Mereka menantikan keajaiban tim Brasil. Seiring suara bunyi peluit, Pele yang sedang menggiring bola didorong dan terjatuh. Tim Swedia menyerang dan menerobos pertahanan. Satu tembakan, Swedia berhasil gol. Orang-orang Eropa bersorak. Mereka mengira Brasil akan kalah. Tetapi di saat itu, Pele melihat ke arah sudut tribun. Hanya puluhan orang. Itu adalah kursi yang disediakan untuk para fans Brasil. Di saat itu, semangat Pele benar-benar membara. Semua orang meremehkan mereka. Maka mari buktikan kepada dunia. Langkah renga menggetarkan penonton. Sebuah tembakan palsu melewati kiper. Rekan timnya beraksi dalam kesempatan dan berhasil mencetak gol. Orang-orang Nordik tertegun.
Dan orang-orang Brasil bersorak. Pelé berhasil membakar semangat seluruh tim. Disusul dengan bola kedua, bola ketiga, bola keempat, bola kelima. Air mata mengalir di mata setiap orang Brasil. Di saat itu, tidak hanya orang Brasil, orang Eropa yang arogan itu pun terkesan. Brasil mengalahkan Swedia dengan skor 5-2. Mereka menciptakan keajaiban. Serangan balik oleh seorang bocah membakar semangat juang miliaran orang. Remaja berkulit hitam berusia 17 tahun itu, dengan kemampuannya yang luar biasa, dia memulai era Pelé, the King of Football. Dia berhasil membuktikan kepada dunia, manusia biasa juga bisa menjadi seorang legenda.